Hai pecinta drakor, salam kenal dan selamat datang. Di video ini, aku akan melanjutkan Law School episode 14. Di episode sebelumnya, diceritakan kalau Lee Man-ho dalam kondisi kritis. Apakah Lee Man-ho akan selamat? Dan untuk tahu kelanjutan ceritanya, tonton video ini ya. Dan bantu channel ini dengan klik subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih. Law School episode 14 diawali dengan kondisi Lee Man-ho yang kritis. Kemudian dimasukkan ke dalam ruang operasi dan Profesor Yang mendonorkan darahnya karena memiliki golongan darah yang sama. Saat donor darah berlangsung, Lee Man-ho sempat membuka matanya, tetapi tiba-tiba jantungnya melemah dan berhenti, sehingga dokter harus menggunakan alat kejut jantung untuk menyelamatkan Lee Man-ho. Tapi si penulis berkehendak lain, Lee Man-ho dinyatakan meninggoy. Sedangkan di pengadilan, Jaksa Jin mengikuti persidangan di mana Jaksa Jin didakwa atas kasus publikasi. Tapi di awal persidangan, Jaksa Jin memohon kepada hakim untuk meninjau pasal 126 hukum pidana yang tidak konstitusional, karena pasal 126 hukum pidana melanggar hak masyarakat untuk tahu. Karena permohonan Jaksa Jin, akhirnya persidangan pun dihentikan. Dan saat Sol A dan teman-temannya membicarakan permohonan Jaksa Jin, tiba-tiba Jaksa Jin datang dan memberikan berkas permohonannya kepada Sol A and the gang. Kemudian, Jaksa Jin pun menyinggung Sung Jae dengan memuji kinerja Ye Bum yang menulis pidana untuk kasus Sung Jae, dan Sung Jae pun pergi dari teman-temannya, tapi disusul oleh Profesor Kim. Kemudian Jaksa Jin menyinggung Junwi dengan mengatakan kalau pekerjaannya sia-sia. Saat Profesor Kim menyusul Sung Jae, Profesor Kim memberitahukan kepada Sung Jae kalau Sung Jae nggak akan bisa lagi mendaftar ke Fakultas Hukum karena peretas yang dilakukan Sung Jae. Kemudian meminta Sung Jae untuk tidak memutuskan hubungan kekeluargaan mereka, lalu pergi dari tempat itu. Di saat Profesor Kim sudah pergi, Solbi menghampiri Sung Jae, lalu mereka bercerita tentang nasib mereka berdua, di mana Solbi menanti keputusan pihak kampus tentang plagiat yang dibuat oleh Solbi, dan Sung Jae yang menantikan persidangannya. Sedangkan di rumah sakit, setelah Lee Man-ho dinyatakan meninggoy, Profesor Yang keluar dari ruang rawat dan datanglah dua orang polisi yang menangani kasus Lee Man-ho. Kemudian diceritakan kalau Ki Do Seong lah yang menusuk Lee Man-ho, orang yang sama yang pernah menusuk Profesor Yang di penjara dan dirawat di rumah sakit yang sama dengan Lee Man-ho. Kemudian Profesor Yang langsung pergi ke ruang rawat Ki Do Seong. Di sana, Ki Do Seong menunjukkan luka yang dibuat oleh Lee Man-ho. Ki Do Seong mengaku kalau Lee Man-ho dendam pada Ki Do Seong karena sudah memberitahu siapa yang menyuruhnya membunuh Profesor Yang. Kemudian Profesor Yang memberitahu kalau Lee Man-ho sudah meninggoy, dan tanpa rasa bersalah, Ki Do Seong menyalahkan Lee Man-ho karena cari masalah dengannya. Saat keluar dari ruang rawat Ki Do Seong, Profesor Yang bertemu dengan Jaksa Jin dan menyuruh Jaksa Jin untuk menyelidiki secara terperinci karena ada seseorang yang mengadu domba antara Ki Do Seong dengan Lee Man-ho. Kemudian mengingatkan Jaksa Jin agar tidak mudah dipermainkan seperti dirinya. Saat Jaksa Jin menanyai Ki Do Seong tentang kematian Lee Man-ho, Ki Do Seong mengatakan kalau dia melakukan tindakan itu karena membela diri. Lalu Jaksa Jin mengingatkan pada Ki Do Seong untuk tidak bertingkah karena mempermainkan pengadilan bukanlah masalah sepele. Kemudian Sol A yang tahu kematian Lee Man-ho langsung menemui Profesor Kim. Di ruangan Profesor Kim, Sol A mengatakan untuk memberi kabar anaknya kalau Lee Man-ho sudah meninggal. Profesor Kim terkejut karena Sol A menyinggung anaknya Lee Man-ho. Padahal sebelum Sol A datang, Profesor Kim memberi kabar lewat SMS kepada James, anaknya Lee Man-ho, kalau ayahnya meninggal. Tapi isi pesan diubah menjadi Lee Man-ho sudah meninggal. Lalu Sol A memberitahu kepada Profesor Kim bahwa saat menemui Lee Man-ho di penjara, Lee Man-ho menyuruh Sol A untuk mengambil foto anaknya yang sepertinya masih baru, dan si pemberi foto pasti mengetahui keberadaan anaknya. Begitu juga dengan Junwi, ketika mendengar kabar kalau Lee Man-ho sudah meninggoy, Junwi langsung menemui Profesor Yang lalu menceritakan kalau Lee Man-ho tidak mungkin mencari masalah di penjara demi putranya, lalu menunjukkan foto anaknya Lee Man-ho ke Profesor Yang.
Dari pembicaraan antara Junwi dengan Profesor Yang dan Sol-A dengan Profesor Kim, disimpulkan kalau si pemberi foto memanfaatkan anaknya Lee Man-ho untuk menghasut Lee Man-ho membunuh Profesor Seo, lalu menjebak Profesor Yang. Malam harinya, Sol-A yang pergi ke rumahnya Lee Man-ho untuk mencari bukti, nggak sengaja bertemu dengan Junwi. Lalu mereka membahas tentang orang yang memberi foto kepada Lee Man-ho. Mereka berpendapat kalau orang tersebut tidak ingin kalau identitasnya terungkap dan menduga-duga kalau orang itu mungkin aja terlibat dalam kasus tabrak lari dan berada dalam mobil pamannya Junwi. Kemudian Junwi mengingat saat dia berbicara pada pamannya, di mana pamannya memberitahu saat insiden tabrak lari itu terjadi, pamannya dalam perjalanan pulang dari upacara pemakaman. Esok paginya, Profesor Yang bersama Sol-A and the Gang berkumpul untuk mengungkapkan kebenaran di balik kematian Lee Man-ho dan kasus tabrak lari yang dilakukan oleh Profesor Seo. Kemudian, mereka akan mencari tahu siapa orang yang berada satu mobil dengan Profesor Seo dengan melihat buku tamu pemakaman yang didatangi oleh Profesor Seo. Tapi tanpa disangka-sangka, Cho Ye-bum menjadi mata-matanya Jaksa Jin, di mana Cho Ye-bum menelepon Jaksa Jin dan memberitahu kepada Jaksa Jin kalau Sol-A and the Gang akan mencari buku tamu pemakaman untuk mengetahui apakah anggota Dewan Ko datang di hari yang sama dengan Profesor Seo. Kemudian scene berpindah ke kantor kejaksaan, di mana Ji-ho diberitahu kalau permohonan Jaksa Jin untuk meninjau pasal 126 pun diterima. Dan saat ketemu dengan Jaksa Jin mengejek Ji-ho kalau Jaksa Jin merasa akan mengukir sejarah dan tidak merasa bersalah dengan kematian ayahnya Ji-ho. Tapi dengan tekad yang bulat, Ji-ho membalas perkataan Jaksa Jin kalau Jaksa Jin pasti akan mengukir sejarah sebagai jaksa pertama yang dituntut atas kasus publikasi tuntutan tersangka, lalu pergi meninggalkan Jaksa Jin. Malam harinya, Sol-A and the Gang pun berkumpul seperti biasa. Tiba-tiba, Junwi mengatakan kalau info tentang buku tamu telah bocor, dan Ji-ho pun mengatakan kalau ada penyusup di antara mereka. Tapi Cho Ye-bum pura-pura nggak tahu dan malah bertanya siapa pelakunya. Dan sepertinya, Ji-ho dan Junwi sudah tahu kalau Cho Ye-bum adalah mata-matanya Jaksa Jin, tapi masih ditutupi oleh mereka berdua. Kemudian mereka pun mencari cara untuk membuktikan kalau anggota Dewan Ko terlibat dalam beberapa kasus. Lalu Sol-A and the Gang membuat video yang menceritakan fakta kalau anggota Dewan Ko terlibat dalam kasus berita palsu yang melibatkan Kang Dan. Kemudian Ji-ho pun menceritakan tentang kasus ayahnya yang melibatkan Jaksa Jin sebagai orang yang menyebarkan informasi ke media sebelum kasusnya diputuskan bersalah atau tidak oleh hakim, di mana Jaksa Jin mendapat perintah dari anggota Dewan Ko. Lalu Junwi pun menceritakan kasus tabrak lari yang dilakukan oleh pamannya, di mana dia mengatakan kalau ada orang lain di dalam mobil pamannya selain pamannya. Lalu menunjukkan surat terakhir yang dituliskan oleh pamannya, di mana pamannya menuliskan, "Biarkan aku pergi dari neraka ini." Dalam tulisan Korea, awal huruf dari setiap kata tersebut dimulai dari huruf K, A, W, A, N, sehingga digabungkan akan menjadi kata kawan. Lalu semua video itu mereka upload ke media sosial. Esok paginya, anggota Dewan Ko sangat marah saat melihat video Sol-A and the Gang yang menjelek-jelekan dirinya, lalu menyuruh asistennya untuk menuntut mereka atas pencemaran nama baik dengan isu palsu. Tapi anggota Dewan Ko langsung terdiam karena anggota Dewan Ko sadar kalau itu dilakukan akan membuktikan kalau itu bukan isu palsu. Kemudian di tempat yang lain, tepatnya di pengadilan, Sol-A and the Gang mengikuti persidangan untuk membuktikan apakah pasal 126 hukum pidana bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Dan yang membuat kaget adalah Profesor Yang menjadi saksi untuk membela Jaksa Jin, dan Sol-B juga menjadi saksi untuk melawan Profesor Yang. Kemudian hakim meminta pernyataan Profesor Yang mengapa pasal 126 harus dihapuskan. Dan Profesor Yang pun menyatakan kalau undang-undangnya ada, tapi tidak seorang pun dihukum karena melanggarnya, yang berarti undang-undang itu mati. Kemudian, Profesor Yang melakukan panggilan video internasional dengan seseorang yang bernama Erika Shin, yang merupakan pengacara dan pakar hukum dari Harvard. Dan saat video call tersambung, Sol-A and the Gang kaget karena terlihat seorang wanita yang mirip dengan Sol-A. Dan ternyata Erika Shin yang dimaksud Profesor Yang adalah Kang Dan. Dan episode 14 pun selesai.